Pemirsa, Roy Suryo melaporkan 7 orang yang disebutnya sebagai pendukung Jokowi ke Polda Metro Jaya. Ya, mereka dilaporkan karena diduga memfitnah Roy Suryo soal ijazah palsu dan korupsi proyek Hambalang. Roy Suryo melaporkan 7 orang yang disebutnya sebagai pendukung Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Ketujuh orang tersebut dilaporkan atas dugaan tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Mereka diduga memfitnah Roy Suryo terkait kepemilikan ijazah palsu dan terlibat kasus proyek Hambalang. Roy Suryo telah melampirkan beragam alat bukti, mulai dari tangkapan layar, tautan, dan transkrip pernyataan ketujuh orang itu kepada polisi. Saya datang ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ya, untuk membuat atau membuka laporan polisi dan sudah keluar STTLB-nya _B _1/1/2026 SPKT Polda Metro Jaya, laporan saya, ya. Saya dengan mohon maaf harus saya tutup beberapa yang sifatnya krusial, bukan apa-apa karena saya menghormati privasi saja. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan. Ya, tapi dan kawan-kawannya pihak penyidik sudah mendapatkan karena kami sudah menyerahkan laporan berupa detail intinya seperti ini, lengkap dengan ada penjelasan di dalamnya tentang orang-orangnya, tentang buktinya, screen capture-nya, link-nya, bahkan juga transkripnya sudah kita berikan semuanya. Petunjuk dan buktinya ada. Jadi kenapa kita melaporkan pasal 433 ayat 2 dan 434 ayat 1? Dalam laporan ini, para terlapor dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama dilaporkan atas pencemaran nama baik, sementara klaster kedua dilaporkan atas fitnah keterlibatan Roy Suryo di kasus korupsi Hambalang. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca musibah banjir bandang di sejumlah desa di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh belum teraliri listrik. Kondisi gelap gulita membuat aktivitas dan pelayanan publik terganggu. Kegelapan masih menyelimuti Kabupaten Gayo Luwes, Aceh. Situasi gelap membuat warga harus bertahan dengan penerangan seadanya. Banjir bandang antara longsor telah merusak jaringan listrik di Kecamatan Pining, sementara di kecamatan lainnya mulai pulih. Di Kecamatan Pining ada sebanyak 7 desa belum teraliri listrik dan berdampak pada aktivitas rumah tangga, pelayanan publik, fasilitas kesehatan hingga jaringan komunikasi. Penerangan menggunakan genset jadi solusi utama bagi para warga untuk memperoleh listrik. Persediaan genset tersebut berada di Polsek Pining. Meski hanya terbatas, namun Polsek Pining menyediakan pelayanan bagi masyarakat untuk memperoleh listrik untuk mengisi daya barang elektronik. Sampai dengan saat ini, masyarakat masih mendatangi Polsek Pining untuk mengecas HP maupun senter, kemudian digunakan untuk penerangan di rumah. Karena sampai saat ini, pasca banjir melanda wilayah Kabupaten Gayo Luwes, khususnya Kecamatan Pining, untuk penerangan dari PLN atau listrik belum hidup. Warga berharap aliran listrik segera pulih sepenuhnya agar aktivitas segera berangsur normal. Dari Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Ya. Pemirsa, banjir kembali melanda Kabupaten Pidi Jaya Aceh. Akibatnya sejumlah desa terkepung banjir karena hujan deras dengan intensitas tinggi membuat beberapa sungai meluap. Sejumlah desa di Kecamatan Bandar 2, Kabupaten Pidi Jaya Aceh kembali dikepung banjir akibat sejumlah sungai meluap dan merendam permukiman warga. Banjir luapan sungai ini membuat warga panik terutama di Desa Alumi, Kecamatan Bandar 2, Pidi Jaya Aceh. Butenang. Bahkan korban banjir terpaksa dievakuasi menggunakan tali seling baja untuk menyeberangi banjir luapan sungai dan menjauhi desa warga yang terendam banjir demi keselamatan.
Masyarakat diimbau tetap waspada mengingat intensitas hujan masih tinggi dan potensi banjir susulan masih bisa terjadi di wilayah PD Jaya. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, jembatan darurat di Aceh Tengah putus akibat diterjang arus deras. Akibatnya sejumlah relawan jatuh dan terbawa arus. Ya, tali jembatan darurat yang menjadi satu-satunya akses penghubung Desa Raja Payung dan Desa Camat Aceh Tengah putus. Peristiwa ini terjadi saat relawan dan warga tengah mendistribusikan logistik ke wilayah terdampak. Arus sungai yang deras bahkan membuat beberapa di antaranya terseret. Beruntung warga dan anggota TNI di lokasi langsung melakukan pertolongan. Sebelumnya jembatan permanen yang ada di lokasi ini rusak pasca banjir bandang. Warga terpaksa mengandalkan jembatan tali darurat untuk beraktivitas, termasuk mendistribusikan bantuan logistik. Ya, pemirsa, beralih ke informasi lainnya, video dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum petugas Dinas Perhubungan viral di media sosial. Pelaku diduga meminta uang pungli Rp150.000 pada mobil bantuan kemanusiaan untuk Aceh. Guys, kita kena tilang sama disub. Aneh. Tahu ke Aceh. Nih uangnya. Nih, jangan lupa kasih jajan. Kondangan. Kita ditilang. Aneh sama disub. Mana. Sini. Media sosial diramaikan dengan dugaan pungli yang dilakukan 3 petugas berseragam Dinas Perhubungan. Dari narasi yang beredar, pungli diambil oleh mobil bantuan kemanusiaan Aceh dan terjadi di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Pihak yang merekam video mengklaim petugas meminta uang Rp150.000. Ngurusin jalan mah ngurusin tuh nyetopin lagi yang kayak yang ya kayak gitu-gitulah tuh, lihat nyetopin kan. Nah, nanti transaksinya di mana? Di warung. Berapa? 150 satu mobil yang kecil, entah kalau yang gede berapa. Sementara itu, menanggapi viral video dugaan pungli, Dishub Kota Palembang menegaskan jika pelaku pungli bukan merupakan petugas Dinas Perhubungan Palembang. Lebih lanjut, Dishub Kota Palembang menjelaskan oknum yang viral diduga melakukan pungli merupakan petugas Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Sumsel, sementara petugas Dishub di lokasi hanya mengarahkan kendaraan untuk transit lantaran sebelum masuk jam operasional kota. Jadi kami akan melakukan klarifikasi terhadap video yang viral. Di sini saya juga didamping oleh Kasatpol kami, Kasatpol yang Karajaya, Karajaya Pak Riki. Memang benar dari info yang kita dapat, petugas itu dari BPTD Sumatera Selatan. Untuk selanjutnya akan kami dalami keterlibatan mereka terhadap pungli ini. Dan kami akan melakukan penindakan tegas terhadap petugas yang melakukan pungli ini. Saat ini ketiga oknum petugas pelaku dugaan pungli telah dipanggil untuk diminta keterangan oleh BPTD kelas 2 Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim liputan iNews melaporkan.